Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10 semester kedua ini. Masih bahasan kita tentang zakat. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah zakat. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hikmah zakat dengan firman Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-71. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama atau merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pertama adalah muzaki. Jadi hikmah zakat bagi muzaki antara lain adalah sebagai bukti orang yang beriman. Jadi mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Dengan demikian, seseorang yang sudah mengeluarkan zakat berarti sudah menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat bukanlah milik kita sebagai mutlak atau secara mutlak. Ada sebagian milik orang lain karena sesungguhnya ada campur tangan orang lain ketika kita mengusahakannya. Bisa jadi pula ketika mendapatkan harta tersebut ada yang syubhat cara memperolehnya. Oleh karena itu dengan menunaikan zakat berarti sudah membersihkan dan menyucikan harta dari yang bukan milik kita. Juga membersihkan harta dari cara memperoleh yang tidak dibenarkan agama. Selanjutnya adalah dengan berzakat, selain menyucikan harta, juga membersihkan diri dari penyakit hati. Salah satu penyakit hati adalah bakhil dan tamak. Bakhil merupakan perilaku tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya atau orang lain, atau kepentingan agama. Sifat bakhil biasanya bergandengan dengan sifat tamak, yaitu orang yang rakus dan serakah. Yang berikutnya adalah akan bertambah berkah hartanya sesuai janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 261, dan juga ada doa yang tulus dari para mustahik atau yang menerima zakat karena sudah diringankan beban hidupnya, dan doa yang seperti inilah yang makbul karena tidak ada hijab. Selanjutnya tumbuh akhlak mulia dalam diri seorang muslim, jiwa yang penuh belas asih, penuh peduli kepada sesama, empati dengan penderitaan orang lain, dan mendidik jiwa untuk selalu ingin memberi. Berikut adalah terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia, dan dari penghambaan terhadap sesuatu yang bersifat materi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Yang terakhir adalah manifestasi syukur atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Pengakuan akan keutamaan dan kebaikannya sehingga menjadikan dirinya termasuk kelompok yang tangannya di atas atau yang suka memberi. Yang kedua adalah mustahik. Jadi hikmah zakat bagi mustahik antara lain, yang pertama adalah dengan adanya zakat dapat meringankan kesulitan ekonomi yang membebani kehidupan para mustahik, sehingga mereka dapat hidup layak karena fungsi zakat adalah untuk menolong, membantu, dan membina ke arah kehidupan yang lebih baik. Berikutnya adalah zakat mampu menghilangkan sifat dengki, iri hati, dan benci si miskin kepada si kaya, karena kesenjangan dalam masyarakat
terkait status sosial dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya, adanya zakat mampu menghindarkan seseorang atau seorang mustahik dari jalan pintas untuk melakukan perbuatan melanggar syariat, seperti perampokan, penodongan, pencurian maksudnya, menjual diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memungkinkan adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat, yang tadinya seorang mustahik dapat berubah menjadi muzaki. Yang terakhir adalah terjalinnya persaudaraan yang erat antara muzaki dan mustahik, sehingga menumbuhkan rasa saling sayang menyayangi. Selanjutnya adalah hikmah zakat bagi masyarakat umum, antara lain terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram karena sudah terpenuhinya kebutuhan hidup, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, juga kebutuhan lainnya. Berikutnya adalah mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat seperti pencurian, perampokan, penodongan, dan penjamretan. Berikutnya adalah dapat menghilangkan problem-problem kehidupan yang ada di masyarakat, sepertinya ada pengamen, pengemis, peminta-minta, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengurangi kesenjangan sosial atau memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang berikutnya, tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungan masyarakat yang saling tolong-menolong dalam takwa. Masyarakat yang saling menyayangi karena zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hikmah zakat yang berikutnya bagi masyarakat umum adalah memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat itu fungsinya bukanlah membersihkan harta yang kotor, maksudnya harta yang didapat dari jalan yang batil, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sebagai pilar amal jamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian dari kita sibuk melakukan dakwah atau untuk terciptanya masyarakat yang agamis, maka sebagian lagi memberikan topangan hidup secara ekonomi. Adanya zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan agama, karena melalui zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang menderita lainnya akan terperhatikan dengan baik. Yang terakhir adalah dengan zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Selain kemiskinan, maka otomatis kebodohan dan keterbelakangan dapat tertuntaskan dengan zakat yang dikeluarkan dengan baik dan benar. Dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan akan terwujud. Artinya, harta tidak beredar hanya di orang-orang tertentu, sehingga dengan demikian akan terwujudlah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasan kita yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah zakat. Jadi seseorang yang menghayati ibadah zakat akan memiliki perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah dapat melawan hawa nafsu berupa sifat bakhil dan tamak, sehingga dapat menjadi tangan di atas dengan gemar berinfak dan bersedekah. Yang kedua adalah adanya kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan, salah satunya adalah kesulitan ekonomi. Berikutnya ada yang ketiga adalah rendah hati karena menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dimiliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah memiliki keyakinan bahwa apapun yang dikeluarkan untuk kebaikan selama hidup di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pembahasan kita tentang zakat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.